Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz Kurniawan Eskom yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Yang kami hormati keluarga dari almarhum Bapak Nursiwan Nurdin Putra bin Haji Nurdin Yasin, dan juga yang kami hormati Ketua RT 04 Bapak Ujang Suryana beserta para jajarannya, serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jemaah yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada malam hari yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara kajian malam dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin yang dimuliakan Allah, perkenankanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada malam hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut
أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh." Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua RT 004 RW 09 Bapak Ujang Suryana, juga yang terhormat guru kita Al-Ustadz Kurniawan Eskom yang alhamdulillah sudah hadir di kediaman kami untuk mengisi tausiah di malam yang ketiga ini, yang terakhir. Yang terhormat juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Juga bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat yang sudah hadir menyempatkan waktu di kediaman kami, adik-adik remaja, Karang Taruna RT 04 RW 09, terima kasih yang sudah hadir. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, remaja yang sudah hadir di tempat atau kediaman kami, langkah kakinya dapat dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah yang mana atas berkah limpahan rahmatnya kita diberikan waktu untuk berkumpul di kediaman kami dalam rangka memperingati atau menghibur kami selaku keluarga yang ditinggalkan atas meninggalnya
bapak kita, bapak kami, om kami atau mamang kami yang bernama almarhum Bapak Nursiwan Nurdin Putra bin Haji Nurdin Yasin. Saya sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yang pertama, terima kasih atas kesediaan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir dari hari pertama sampai hari kedua maupun hari ketiga, hari terakhir ini berbondong-bondong hadir di tempat atau di kediaman kami untuk mendoakan keluarga kami, untuk menghibur kami, dan mudah-mudahan berkah bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Juga saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua RT 04 RW 09 yang sudah membantu dari awal om saya atau mamang saya ini datang ke sini dari rumah sakit, datang ke sini. Kita dibantu dari proses pemasangan tenda, dari proses pemandian jenazah, dari proses pemakaman hingga pensolatan. Juga berterima kasih kepada Ketua Musala Al-Falah RT 04 RW 09 dan jajarannya. Mudah-mudahan balasan dari kami sebenarnya tidak ada, tapi balasan yang lebih baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga sedikit cerita, kalau misalkan mamang saya ini atau om saya ini sempat mengidap penyakit yang dideritanya. Bisa dibilang penyakitnya itu ada di permasalahan di jantung gitu. Jadi meninggalnya ini nggak diduga-duga, jadi serangan jantung, dan tiba-tiba Allah sudah manggilnya, ya kita nggak ada yang tahu. Maka saya berpesan mudah-mudahan kita yang ada di sini selalu menjaga kesehatan walafiat dan dijauhkan dari segala penyakitnya gitu. Dan juga ada satu hal positif bahwa mamang saya atau om saya ini, beliau juga tidak pernah mengeluh atas sakitnya, selalu semangat setiap hari bekerja demi keluarganya dan tidak dirasa sakit yang dia derita. Tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sakit yang beliau derita itu dapat menjadi ampunan dosa beliau selama di dunia ini. Dan juga saya mengucapkan permohonan maaf bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian apabila om saya atau mamang saya ini ada salah-salah hilaf kata dalam bermasyarakat, bernegara, baik itu dari perkataan maupun perbuatan, yang mana agar beliau diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau ini meninggalkan satu orang cucu, ada 2 orang anak, itu anaknya wanita semua, sama 1 orang istri. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan dapat diberi ketabahan dan diberi rasa sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang ada di sini lagi-lagi diberi ingatan atau diberi pengingat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kematian itu sebenarnya tidak diduga-duga gitu. Jadi mudah-mudahan kita yang ada di sini, yang ada di tempat ini, dapat semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur dan diberi sehat walafiat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hormati juga keluarga besar dari Sahibul Musibah, almarhum Bapak Nursiwan Nurdin, yang sama-sama kita hormati. Telah hadir juga tokoh masyarakat RW 9 Bapak Haji Muhammad Yamin, dan tokoh masyarakat RT 004, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir dalam acara Pentaja ini. Namun tidak bisa kami sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Yang terhormat juga Bapak DKM, Bapak Didi Suhandi. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah banyak memberikan nikmat, sehingga dengan adanya acara ini di cuaca hari yang Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ansorihi wa junudihi wa man jahada fisabilillah ila yaumil qiyamah. Para pentajiyah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar almarhum Bapak Nusirwan Nursiwan atau Bang Iwan saya kalau manggil. Bener. Beserta Bu Yanti dan keluarga besarnya. Ya, tapi yang jelas dia lulusan ISTN, kemudian gelarnya banyak. Cuman kalau gelar terakhir itu almarhum tetap gelar tertinggi umat Islam. Jadi nggak boleh sembarangan pakai kata almarhum, karena almarhum itu artinya apa? Yang dirahmati, yang Allah kasih sayangi. Jadi kita semua nanti dapat gelar itu, mudah-mudahan amin. Ada yang gak mau? Karena almarhum itu gelar tertinggi buat kita. Karena itu yang membuat ngiri emaknya ayam dan anak ayam. Ngapa begitu? Emaknya ayam sama anak ayam ngomong sama emaknya. Anak ayam, "Mak, kita mah dari masih kecil sampai gede namanya anak ayam, kemudian ayam lacur, kemudian ayam gede, ayam tina, ayam semua mak. Beda nama orang. Pas namanya di dunia macam-macam, gelarnya macam-macam. Ada Pak Haji Yamin, ada Ustadz Wawan, ada Ustadz Wisnu, ada dokter, ada pengurus ini, pengurus itu, banyak. Kata mbaknya ayam, tenang. Nanti manusia itu kalau masih di dunia emang gelarnya banyak masih hidup, tapi kalau udah mati cuman atuh almarhum. Tapi kalau kita nanti udah mati banyak, ada yang geprek, ada yang opor, ada yang apa lagi, ayam bumbu kuning, ayam pop. Jadi gelar tertinggi kita. Kemudian pada kesempatan ini juga saya sangat hormati tokoh-tokoh kita yang hadir, alhamdulillah, dari Pak RT Ujang, kemudian Bang Didi senior saya, Pak Muhammad Yamin, Bang Pandi, Pak Patur, kemudian Pak siapa namanya, Rilman, saya datang sering ke rumah, masya Allah, dan bapak-bapak sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu. Jadi malam ketiga ini kita takziah dalam rangka yang pertama mendoakan almarhum. Tadi siapa namanya? Nursiwan. Bener kan? Nah, Bang Iwan aja dah. Bang Iwan almarhum. Kita doakan pertama agar Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya. Amin. Kemudian yang kedua, Allah lipatkan amal pahala baiknya. Amin. Dan Allah tempatkan di Raudhah min Riyadil Jannah. Dan mudah-mudahan juga beliau diampuni karena sakitnya. Jadi kalau dikasih sakit itu harus tenang, karena itu hadiah dari Allah sebenarnya. Makin banyak sakit, makin berat, makin lama, makin banyak dosa dihapuskan. Makanya kata Rasulullah SAW, la batsa tuhurun insya Allah. Jadi kalau nengokin orang sakit tuh nggak boleh banyak ngomong, cukup bilang begitu. Kagak ngapa-ngapa lu sakit. Mudah-mudahan menjadi penghapus dosa dan kesalahan. Jangan nengokin orang sakit, gagal jantung kan begitu ya. Kemarin tuh, yang kemarin begini kagak lama, cuma 2 hari, orangnya ada di samping. Bener tuh 2 hari gitu kan. Jadi labatsa tuhurun
Insya Allah. Kemudian sakit itu nggak boleh dikeluhkan. Kayak Nabi Ayub itu 13 tahun Pak sakit. Nggak ada bagian tubuhnya sesenti pun yang nggak keluar nanah. Lukanya luar biasa. Ternyata dia bisa bersabar. Apa doanya yang paling terkenal? Robbi inni masadiyadurru wa anta arhamur rahimi. Tuhanku, aku tahu bahwa Engkau menimpakan penyakit kepadaku, bencana, musibah kepadaku. Tapi dia kagak ngeluh sama Tuhannya, kagak. Kalau orang Betawi bilang mau bejang gitu lah, atet-atetnya doang. Kita kan nggak boleh Pak. Kenapa begitu? Karena kalau bejangkit mulu, misalnya, ini sakit apaan sih begini banget gitu kan? Kecuali sembuh kali habis begitu. Ini mah kagak sembuh, dosanya kagak diampunin, kagak dapat kebaikan. Maka apa? Maka kata Nabi Ayub itu dikatakan bahwa Robbi inni masadiyadurru, aku tahu bahwa aku dikasih penyakit, tapi aku tahu wa anta arhamur rahimin. Tapi aku tahu Engkau siapa? Sebaik-baik Zat yang Maha Penyayang. Masya Allah. Sepenyayang-nyayangnya Zat yang Maha Penyayang, gitu kira-kira. Masya Allah. Maka Nabi Ayub kagak ngeluh, kagak minta apa-apa. Dia doa itu aja sampai disembuhkan. Nah, jadi kita ini kalau udah 50 tahun itu sudah banyak penyakit.